Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali daripada kajian kita di pagi hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Sembari berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk ibadah dan terus menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang sedang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, mengawali daripada kajian motivasi di pagi hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang kisah itu termaktub di dalam kitab yang berjudul At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk, karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut diceritakan sosok Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Dikisahkan suatu hari ketika beliau sedang melakukan perjalanan menuju masjid, tiba-tiba di tengah perjalanan Sayyid Zainal Abidin Ali bertemu dengan seseorang. Tiba-tiba orang tersebut langsung mencaci makinya. Dalam bahasa Jawanya sampai-sampai entek ngamek kayak songgolek. Melihat sikap daripada orang tersebut, para pengawal Sayyid Zainal Abidin Ali memberikan respon yang menunjukkan sikap marah dan menunjukkan sikap ingin memukul orang yang mencaci maki Sayyid Zainal Abidin Ali. Melihat daripada respon yang diperlihatkan oleh pengawal daripada beliau Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian melarang daripada pengawalnya untuk bersikap seperti itu. Sayyid Zainal Abidin lantas berkata kepada orang tersebut, Wahai fulan, aku memiliki keburukan. Yang keburukan itu lebih banyak dari yang Anda ketahui tadi, yang Anda katakan tadi. Apa Anda tidak ingin tahu lebih banyak daripada yang Anda tahu berkaitan dengan keburukan saya? Jika Anda ingin, aku akan menceritakan semua keburukan-keburukanku pada Anda. Orang itu pun tertunduk dan malu. Setelah itu Sayyid Zainal Abidin Ali merogoh kantong bajunya, kemudian mengambil uang 1000 dirham yang ada di kantong itu. Lantas beliau memberikan uang sebanyak itu kepada orang yang mencaci makinya tadi. Sembari Sayyid Zainal Abidin Ali berkata kepada orang yang mencaci makinya, ini uang 1000 dirham adalah sebagai upah atas ucapan terima kasih saya kepada Anda
yang telah mengingatkan saya atas kejelekan-kejelekan yang saya miliki. Sungguh luar biasa kepribadian yang dimiliki oleh Sayyid Zainal Abidin Ali. Sikap seperti ini pula ditunjukkan oleh sosok Imam Muna Asy-Syafi'i. Diceritakan suatu ketika beliau dicurhati oleh santrinya. Santrinya bercerita bahwa orang yang biasa memuji-muji beliau di depan beliau saat berjumpa, saat bermujalasa, ternyata di luar sana ia mencaci maki, ngerasani, menjelek-jelekkan Imam Muna Asy-Syafi'i. Mendengar informasi tersebut dari muridnya, beliau tidak lantas emosi, bahkan marah, melainkan beliau malah tersenyum bahagia. Melihat sikap daripada Imam Muna Asy-Syafi'i yang tersenyum bahagia tanpa menunjukkan emosi, marah atas sikap orang yang mencaci makinya di belakang beliau, muridnya pun kemudian memberanikan diri bertanya kepada beliau, "Wahai guru, kenapa engkau malah tersenyum? Kenapa engkau tidak marah namamu dijelek-jelekan?" Beliau pun kemudian bergumam, "Sudah, anggap enteng saja. Berarti aku ini masih berwibawa. Anggap enteng saja. Berarti aku ini masih berwibawa." "Kok bisa berwibawa, guru? Kok bisa jenengan berkata berwibawa sedangkan dia menjelek-jelekkan jenengan?" Buktinya dia di depanku tidak berani mencaci maki. Dia tidak berani mengatai jelek di depanku. Dan dia beraninya hanya di belakangku. Sang murid pun seolah-olah tidak terima dengan respon gurunya yang begitu menganggap remeh-temeh atas sikap orang tersebut. Sang murid pun kemudian mengatakan, "Wahai guru, hal tersebut berbahaya bagi jenengan. Fitnahan dan cacian orang tersebut bisa meruntuhkan kewibawaan jenengan." Imam Muna Asy-Syafi'i kemudian berkata kepada muridnya, "Kritik yang paling bahaya menurutku hanyalah kritik yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lebih takut bahwasanya saya dikritik oleh Allah atas tingkah laku saya. Sedangkan yang lainnya tidaklah berbahaya karena makhluk itu dhaif dan apapun yang dikatakannya, cacian dan sebagainya itu tidaklah penting dan tidak akan merugikan saya." Para pendengar, melalui dua cerita ini mengajarkan kepada kita bahwasannya inilah sikap para ulama yang patut kita tiru, yang patut kita jadikan sikap untuk diri kita masing-masing. Namun perlu diketahui bahwa mencela adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi jika celaan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka tingkatannya bisa naik menjadi fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yarmi rajulan fil fusuki wa la yarmihi bil kufri
illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Tidaklah seseorang yang melemparkan tuduhan kefasikan pada orang lain, dan tidaklah pula seseorang yang melemparkan tuduhan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Di zaman yang bertabur fitnah ini, pencegahan dan respon sangat pentingnya. Pencegahan dalam arti mengamalkan sunnah Rasul yang melarang mencela dan mencaci, dan di waktu yang sama menampilkan respon yang penuh adab seperti yang ditunjukkan oleh Sayyiduna Zainal Abidin Ali dan Imamuna Asy-Syafi'i untuk bisa merespon fitnah dan celaan dengan bijak, santun, dan baik. Seseorang harus menumbuhkan sikap tawadhu dalam hatinya. Kenapa ini penting? Perhatikan ucapan Imam Abu Utsman Al-Khirri. Dikatakan akar tawadhu itu ada 3. Yang pertama, mengingatkan seorang hamba akan kebodohannya. 2, mengakui kekurangannya di setiap keadaan. Dan 3, jangan memperhatikan atau menilai kekurangan orang lain. Ini diabadikan dalam kitab yang berjudul Tadhkiratul Auliya, karya Imam Fariduddin Al-Attar. Ucapan Imam Al-Khirri perlu kita renungi secara dalam, bahwa manusia adalah makhluk terbatas, bukan makhluk yang segala tahu atau maha tahu. Sepintar-pintarnya manusia, jika menggunakan ukuran ruang, lebih banyak ruang kebodohannya. Sebaik-baiknya manusia, lebih banyak kebaikan yang belum diamalkannya. Dan sejahat-jahatnya manusia, ia masih memiliki ruang waktu yang cukup luas untuk memperbaikinya. Karena itulah perlu kita pelajari, kita renungkan bersama kisah-kisah para ulama dulu sebagai motivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betapa mudahnya sikap daripada kedua tokoh tersebut yang patut kita tiru dalam merespon segala macam bentuk cacian, omongan tidak baik, dan lain sebagainya yang ditujukan kepada kita. Misalnya Imam Zainal Abidin Ali tadi, sikap tersebut memberikan pelajaran kepada kita, seakan-akan beliau menganggap cacian sebagai kasih sayang Tuhan yang mengingatkan dosa-dosanya. Bagi orang yang selalu ingat akan dosa-dosanya, ia tak akan mudah terhina oleh cacian dan makian. Cacian adalah cambuk pengingat bahwa aku lebih buruk dari itu, dan juga dosaku lebih banyak daripada itu. Maka seberapa kasar dan bejatnya sebuah cacian tak akan berarti apa-apa, karena ia merasa jauh lebih buruk daripada itu. Bahkan Al-Imam Zainal Abidin menawari pencacinya semua informasi tentang keburukannya. Bahkan sebagai bentuk terima kasih telah diingatkan, Imam Zainal Abidin Ali memberikan rasa ucapan terima kasih berupa uang 1000 dirham tadi. Para pendengar, di zaman yang seperti ini, banyak orang yang tidak bisa meniru daripada sikap para ulama terdahulu, termasuk kita semuanya. Karenanya sifat-sifat, sikap-sikap yang ditujukan para ulama-ulama dulu begitu penting untuk kita kaji kembali. Sebagai penutup daripada kajian kita di pagi hari ini,
kami pernah memposting sebuah kata mutiara yang patut kita jadikan renungan tentang hakikat kuat dan lemah. Kuat di sini bermakna pemberani dan lemah di sini bermakna penakut. Saya katakan di dalam postingan kami di Facebook, seorang yang dicaci lalu dia diam bukan berarti dia lemah. Seorang yang dicaci lalu membalasnya dengan cacian bukan berarti dia kuat. Namun seorang yang kuat adalah ketika dia membalas cacian itu dengan kebaikan. Dan seorang yang lemah adalah ketika dia membalas cacian itu dengan cacian. Muncul pertanyaan, mengapa demikian? Karena membalas cacian dengan kebaikan itu susahnya luar biasa, dan tak semua manusia bisa melakukannya. Sedangkan membalas cacian dengan cacian itu sangatlah mudah. Bahkan hewan pun bisa melakukannya. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya dan menakdirkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.